Ya Rasulullah, ya, orang-orang Yahudi itu ya memang mereka yang menguasai pasar. Terus ya begini mereka kalau berbisnis, ya, mereka tidak menggunakan ya aturan-aturan yang sesuai dengan syariat. Tentu saja ya. Jadi mereka melakukan riba, ya, mereka melakukan al-ghish, ya, penipuan, ya, mereka juga melakukan al-ihtikar, ya, mereka juga menimbun, ya, mereka juga seenaknya memainkan harga dan seterusnya. Oh, kata Rasul, kalau begitu ya, hadza laisa suquna. Ini bukan pasar kita. Ya, kita bikin aturan sendiri, kita bikin komunitas pasar sendiri ya, dan kita bertransaksi sesuai dengan syariah. Maka mulai saat itu ya, baginda Rasul segera menggagas komunitas pasar sendiri dengan aturan main sesuai dengan syariat ya, tidak ada riba ya, kemudian tidak boleh menipu. Man ghasyana falaysa minna, kata Rasul. Siapa yang nipu dalam transaksi jual beli dan seterusnya ya, ini bukan golongan dari kita ya. Kemudian Nabi juga misalnya melarang menimbun barang sehingga menyebabkan harga mahal gitu kan. Nabi juga melarang talaqqaw rukban misalnya. Kalau orang-orang Yahudi itu suka datang ke kebun-kebun kurma dan memaksa para petaninya untuk menjual kurma ke mereka sebelum mengantarkannya dan melarang mereka mengantarkan ke pasar, kata Rasul tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawlah. Teman sekalian, masih bersama saya Happy Andi Bastoni dalam program belajar sirah an-nabawiyah lewat video-video pendek. Dan kita sudah bahas ya, beberapa tema sebelumnya. Dan terakhir kita bahas tentang program-program Rasulullah ya, ketika beliau hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban di kota tersebut ya. Dan ini sekaligus menjadi pondasi bagi peradaban Islam berikutnya ya, khususnya di masa pemerintahan dinasti-dinasti Islam yang berhasil menguasai hampir 2/3 dunia. Nah, kita sudah bahas ya, bahwa program Rasulullah antara lain beliau membangun masjid secara fisik ya, dan memfungsikannya dengan baik ya. Kemudian beliau juga sudah kita bahas membangun basis sosial, menyatukan kaum muhajirin dan ansor diantaranya. Dan kemudian yang ketiga yang kita sudah bahas bahwa beliau juga membuat konstitusi Madinah yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Nah, yang keempat ya, program beliau adalah membangun ya kekuatan ekonomi. Nah, ya, membangun kekuatan ekonomi. Mengapa ini penting? Sebab dalam membangun sebuah peradaban ya, di antara hal yang sangat tidak mungkin dinafikan adalah masalah ekonomi. Ya, masalah kebutuhan masyarakat, di mana mereka harus mencukupi kebutuhan mereka, dan dalam membangun kita tidak mungkin ya, menafikan konsep ini, yaitu membangun ekonomi. Nah, sayangnya waktu itu, teman sekalian, Madinah Al-Munawwarah ini secara ekonomi dikuasai oleh Yahudi. Ya, walaupun mereka bukan penduduk asli pendatang, tapi dengan kecanggihan mereka gitu kan, bisa menguasai ekonomi Madinah. Ya, jadi bisa disebut secara kasar, harga bahan makanan pokok. Ya, kalau sekarang mungkin sejenis sembako gitu ya, mereka yang tentukan, orang-orang Yahudi ini. Jadi orang-orang Yahudi ini sangat piawai dalam berbisnis ya, sehingga mereka bisa menguasai kota Madinah. Apalagi kalangan Ansor barangkali wallahu alam ya, kemampuan bisnis mereka yaitu mungkin berbeda dengan kemampuan bisnis orang-orang Makkah. Nah, mereka sebagian besar adalah para petani ya, walaupun tidak bisa dinafikan ada juga di antara mereka pengusaha-pengusaha sukses. Nah, untuk itu ya, maka Nabi berpikir harus segera menguasai ekonomi Madinah ini. Nah, langkah pertama beliau seperti dituturkan dalam banyak buku ya. Saya secara pribadi juga telah menulis ya poin ini ya dalam buku saya, beginilah ya Rasulullah berbisnis ya. Nah, dalam buku ini, dan teman-teman bisa rujuk buku yang lainnya, Nabi memulai dari ya memastikan ya peta ekonomi Madinah waktu itu dengan
Ya, semacam melakukan survei ya, kalau sekarang ya. Ini saya menggunakan istilah yang kekinian saja biar gampang difahami ya. Dengan menurunkan beberapa sahabat beliau, semisal Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, dan para pengusaha-pengusaha lainnya yang datang dari Makkah ya, untuk mengetahui dan memastikan dengan detail. Ya. Walaupun Nabi sudah bisa menduga siapa sih yang menguasai ekonomi Madinah ini, dan mereka kemudian laporannya, Rasulullah ya, sungguhnya orang-orang Yahudi lah yang menguasai ekonomi Madinah. Oh, kalau begitu kata Rasulullah ya, coba kalian turun ke pasar-pasar mereka, ya, lakukan survei, begitu kira-kira ya, bagaimanakah orang-orang Yahudi ini berbisnis, ya, bagaimana mereka berbisnis. Maka ya, para sahabat Nabi tadi ya, pada tahun-tahun pertama Hijriah ini ya, melakukan survei, mereka terjun ke pasar. Pertama kita ingat cerita Abdurrahman bin Auf ya, pada video sebelumnya kita sudah bahas ya, dullani ala suq, katanya tunjukkan aku di mana pasar. Maka mereka melakukan survei ya, penelitian kira-kira demikian ya, dan laporan kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah ya, orang-orang Yahudi itu ya, memang mereka yang menguasai pasar. Terus ya, begini mereka kalau berbisnis. Ya, mereka tidak menggunakan ya, aturan-aturan yang sesuai dengan syariat. Ya, tentu saja ya. Jadi mereka melakukan riba ya, mereka melakukan al-ghish ya, penipuan ya, mereka juga melakukan al-ihtikar ya, mereka juga menimbun ya, mereka juga seenaknya memainkan harga dan seterusnya. Oh, kata Rasul, kalau begitu ya, hadza laisa suquna. Ini bukan pasar kita. Ya, kita bikin aturan sendiri, kita bikin komunitas pasar sendiri ya, dan kita bertransaksi sesuai dengan syariah. Maka mulai saat itu ya, baginda Rasul segera menggagas komunitas pasar sendiri dengan aturan main sesuai dengan syariat ya, tidak ada riba ya, kemudian tidak boleh menipu. Man ghasyana falaysa minna, kata Rasul. Siapa yang nipu dalam transaksi jual beli dan seterusnya ya, ini bukan golongan dari kita ya. Kemudian Nabi juga misalnya melarang menimbun barang sehingga menyebabkan harga mahal gitu kan. Nabi juga melarang talaqqau rukban misalnya. Kalau orang-orang Yahudi itu suka datang ke kebun-kebun kurma dan memaksa para petaninya untuk menjual kurma ke mereka sebelum mengantarkannya, dan melarang mereka mengantarkan ke pasar, kata Rasul tidak boleh. Wala talaqqaw birukban ya. Nabi juga melarang misalnya hutang piutang yang berbunga dan seterusnya. Aturan main berbisnis atau berdagang sesuai dengan syariat ini terus sekalian ya, diminati karena emang demikian nih. Maka faktanya hari ini ya, kita mendapatkan informasi bahkan di beberapa negara Eropa ya, mereka justru menggunakan akad-akad syariah. Ya, walaupun namanya bukan syariah, ya, tapi akad-akad yang digunakan adalah akad-akad syariah dan mulai meninggalkan aturan-aturan ya, yang jahiliyah itu ya. Nah, maka dalam waktu singkat dikisahkan ya, bahkan dari kisah Abdurrahman bin Auf sendiri ya, kurang dari setahun, sekitar 6 bulan sekianan ya, pelan tapi pasti ya, ekonomi Madinah yang semula dikuasai oleh orang-orang Yahudi ini ya, mulai imbang ya, dikuasai oleh kaum muslimin, khususnya kalangan muhajirin yang memang secara asalnya adalah orang-orang yang pandai berbisnis. Maka dalam riwayat lain dikatakan, walaupun orang-orang Ansor itu dengan sangat baik ya, mempersilakan kaum muhajirin untuk menggarap lahan-lahan tanah mereka untuk bertani, tapi Nabi cenderung melarang mereka. Ya, jadi kalau bahasa kita hari ini, biarkan penduduk asli Madinah, kalangan Ansor yang menggarap lahan-lahan pertanian, kurma dan seterusnya. Muhajirin jangan. Ya, kalaupun ada tidak banyak. Ya, muhajirin jangan. Karena ini berbagi tugas. Ya, sebab kalau muhajirin menggarap tanah juga, nanti siapa yang akan menjualnya? Nah, jadi semacam berbagi tugas. Biarlah muhajirin yang mengelolanya secara bisnis gitu ya, dan biarkan juga kalangan Ansar, penduduk asli Madinah ini yang mengelola pertanian mereka. Nah, maka sekali lagi dalam waktu yang sangat singkat ya, kota Madinah ya, ekonominya sudah jatuh ke tangan kaum muslimin, dan pelan tapi pasti ya, dominasi orang-orang Yahudi ya, mulai tersingkirkan. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari hal ini? Pertama, teman-teman sekalian, bahwa diakui atau tidak ya, peran ekonomi dalam membangun peradaban ini sangat penting. Ya, umat Islam harus betul-betul berada di front terdepan dalam menguasai ekonomi sebuah wilayah ya. Karena itu dalam dekade berikutnya, di masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang lainnya, masalah ekonomi ini adalah masalah yang sangat penting. Bahkan
kalau kita belajar sirat atau sejarah di masa kekhalifahan misalnya Umar bin Abdul Aziz ya, salah satu hal yang dibenerin, diluruskan pertama kali oleh Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjabat khalifah adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi, ya, bagaimana ketimpangan ekonomi antara orang kaya dengan miskin jauh banget, ya, ini dibenerin oleh Umar bin Abdul Aziz. Sehingga tidak heran dalam kurun waktu tidak sampai 3 tahun ya, dia berhasil menciptakan ya, kaum muslimin, kondisi kaum muslimin menjadi sejahtera. Ya. Nah, kembali ke konteks negara kita hari ini, teman sekalian, negara kita adalah negara yang gemah ripah loh Cinawi, negara yang kaya raya. Ya, negara yang bukan hanya kaya secara SDA, sumber daya alam ya, kita apa yang tidak ada gitu kan. Kasarnya kalau kita pengen memproduksi, menanam, ya lempar biji apa saja dia akan tumbuh tanpa perlu disiram, tanpa perlu dipupuk ya, dia tumbuh sendiri. Itulah Indonesia, kaya raya gitu kan. Kalau kita pergi ke hutan ya, maka kita akan mendapatkan berbagai jenis tumbuhan yang bisa kita tanam dan bisa kita produksi ya. Kalau kita ke laut, dan lebih dari 2/3 negara kita ini adalah lautan yang juga sangat kaya dengan sumber daya alamnya ya. Nah, dari aspek lainnya sumber daya manusia juga demikian. Ya, 270 lebih penduduk Indonesia ini ya adalah konsumen yang fix, yang jelas. Nah, kita tidak perlu jual kemana-mana gitu kan. Apapun yang kita produksi insya Allah akan terserap dengan baik di pasar. Nah, ini kita diberikan rezeki dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang berlimpah ini ya, dengan cuaca yang stabil terus ya. Kita tidak pernah mendapatkan cuaca yang sangat ekstrim sehingga kita tidak bisa memproduksi ya, panas luar biasa tidak. Kita juga tidak pernah mengalami musim dingin yang membuat kita tidak bisa kemana-mana, enggak gitu ya. Negara kita negara yang kaya raya. Nah, tinggal bagaimana kita membuat atau mengubah paradigma berpikir anak-anak muda, khususnya masyarakat ya, bahwa kekayaan ini ya harus kita kelola sendiri ya, harus kita yang mengurusnya ya, bukan diserahkan kepada asing maupun asing ya, aset-aset kita enggak, tapi harus kita kelola sendiri. Bagaimana caranya? Ya, di antara dengan cara menghidupkan ya jiwa-jiwa entrepreneurship dalam diri anak-anak muda. Sebab para pengusaha lah yang akan menggali sumber alam di negara kita gitu kan. Mereka lah yang membangun gedung-gedung bertingkat. Mereka lah yang mengelola kekayaan ini ya, para pengusaha ya. Nah, jadi kita bisa mulai dari sini ya. Sehingga kalau ini yang terjadi ya, yang kita lakukan, maka kita berharap 10 ya sampai 15 tahun ke depan ya, maksimalnya kita akan ya, mendapatkan generasi-generasi yang peduli dengan entrepreneurship dan bisa membangun dirinya sendiri atau membangun bangsa sendirinya tanpa harus ya, memberikan kekayaan ini kepada orang lain. Dan ini keseimbangan yang luar biasa yang dilakukan oleh baginda Rasul SAW di tengah bahwa beliau juga peduli terhadap masjid ya, kemudian membangun masyarakat dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, kemudian membuat piagam Madinah yang merupakan konstitusi ya, dan undang-undang pada waktu itu ya. Nabi juga peduli dengan masalah ekonomi umat karena ini menjadi sangat penting. Nah, satu lagi program yang dibentuk oleh baginda Rasulullah ya, ketika beliau berada di Madinah ini apa itu? Yaitu membangun angkatan militer atau angkatan perang. Ini yang akan kita bahas pada video berikutnya. Insyaallah tetap bersama saya dalam program video Sirat Nabawiyah bersama Happy Andi Bastoni. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.